Sesaat lagi kita akan menyaksikan khutbah Jumat bersama Ustadz Al-Manazil Billah, LC. Lokasi, Masjid Jami, Al-Janatain, Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Scan barcode untuk mengetahui lokasi masjid. Ikuti terus channel YouTube Rumbia Mengaji. Pengajian rutin di Kecamatan Rumbia, Lampung Tengah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bisunnati ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya di atas cahaya atau ilmu dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya pada saat ini kita sudah berada di hari ke-14 di bulan Ramadan, yang artinya sudah hampir setengah dari perjalanan kita di dalam beribadah berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk istiqomah di atasnya hingga akhir Ramadan nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita motivasi untuk membanyak selawat kepada beliau di hari Jumat khususnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin fa inna salata ummati tu'radu alayya faman kana aktsaru minkum salatan aqrabuhum minni manzilatan." Perbanyaklah kalian berselawat kepadaku setiap hari Jumat, karena selawatnya umatku akan ditunjukkan kepadaku di setiap hari Jumat. Dan barang siapa di antara kalian yang banyak berselawatnya kepadaku, maka posisinya, kedudukannya, derajatnya, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpuasa merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka di dalam ayat yang mulia ini menegaskan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, dan meninggalkan puasa tanpa udzur hukumnya diharamkan menurut syariat.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di dalam beribadah kepada Allah, termasuk di dalamnya berpuasa, hendaklah kita mengikuti ilmu, tuntunan dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Tanpa petunjuk, ibarat perjalanan, seseorang akan tersesat sehingga tidak sampai kepada tujuannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Hibban yang artinya, dan ketika aku tidur dan aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku, kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal, dan mereka berkata, naiklah. Ketika aku sampai di atas gunung, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras, dan aku pun bertanya, suara apakah itu? Mereka menjawab, ini adalah teriakan-teriakan dari penghuni neraka. Kemudian mereka membawaku melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang tergantung, dengan mata kakinya tercungkir dan pipinya sobek dan mengalirkan darah. Dan aku pun bertanya, siapakah mereka ini? Dan kedua orang itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Artinya mereka yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Dan mereka membawa melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang yang badannya bengkak, baunya sangat busuk dan wajahnya sangat jelek. Dan aku bertanya, siapakah mereka ini? Maka mereka menjawab, mereka ini adalah pezina laki-laki dan pezina wanita. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama menyimpulkan berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, dan orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan berarti dia telah melakukan salah satu dari dosa besar, sebagaimana disebutkan kaidah oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau mengatakan dosa besar yang keenam adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang syar'i. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan demi kehidupannya dengan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in di masa-masa datangnya agama Islam. Terjadi perang Badar di tahun 2 Hijriah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dalam keadaan mereka berpuasa menahan lapar, mereka harus berperang melawan musuh. Mereka berperang melawan musuh dengan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka sambil mereka menahan lapar. Tidak cukup hanya itu, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berperang melawan tentara sekutu dari kaum musyrikin Quraisy dan orang-orang Yahudi. Itu juga terjadi di bulan Ramadan dalam keadaan mereka berpuasa dan mereka tidak membatalkannya. Demikian juga di dalam Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, dan itu juga terjadi di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah kaidah disebutkan, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin padanya surga, dan inilah para sahabat beliau ridwanullahu alaihim ajmain. Semoga Allah meridhai mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan untuk mereka surga. Walaupun dengan demikian mereka tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan, dan mereka tidak membatalkannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu di dalam beragama seseorang hendaklah mengimani apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga mengimani apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sehingga dia memiliki kekuatan ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermudah-mudahan di dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kelanjutan ayat puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan safar, atau barang siapa di antara kalian yang sedang sakit dan dia berada di bulan Ramadan, atau dia sedang dalam keadaan safar, perjalanan jauh yang melelahkan, maka dia boleh membatalkan puasa dan menggantinya di hari-hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ridwanullah alim ajmain setidaknya mereka memberikan 5 keadaan bagi mereka yang boleh membatalkan puasanya ketika berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya mereka adalah yang sedang safar, perjalanan jauh. Yang kedua, di antaranya mereka yang sedang sakit sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Yang ketiga adalah mereka para wanita yang hamil dan menyusui. Yang keempat, mereka para wanita yang haid dan nifas, karena mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan tidak sah puasanya ketika mereka sedang haid. Dan yang terakhir adalah orang tua yang sudah usia senja, yang sudah tidak kuat lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga fatwa-fatwa para ulama semua menjelaskan bahwasanya itu adalah uzur-uzur yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan mereka yang bermudah-mudahan dengan membatalkan puasa dengan alasan bekerja berat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dilarang keras membatalkan puasanya atau tidak berpuasa di bulan Ramadan kecuali karena uzur yang sudah disebutkan. Adapun pekerjaan berat, maka itu bukanlah uzur yang diterima oleh syariat sehingga dia boleh untuk membatalkan puasa. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, di dalam peperangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi di bulan Ramadan dan mereka tetap berpuasa dan tidak membatalkannya. Karena itu fatwa ulama di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, yang artinya wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan secara sempurna, dan tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasa hanya karena pekerjaan. Karena dia tahu pekerjaan tersebut berat dan melelahkan, maka hendaklah ia meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga dia bisa menunaikan kewajiban berpuasanya, atau ia mengganti pekerjaannya dan meninggalkan pekerjaannya yang membuatnya membatalkan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang mukmin menyadari bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang diturunkan di bulan Ramadan, dan ibadah puasa di bulan Ramadan hanya 1 kali dalam setahun, maka seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan berusaha semampu mungkin menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika seorang berniat untuk berpuasa, jujur di dalam niatnya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya kekuatan.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan padanya jalan keluar. Mana yang harus dia pilih? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, surga seluas langit dan bumi, atau gaji yang diberikan majikannya namun dia harus membatalkan puasa? Mana yang harus dia pilih? Seorang mukmin yang cerdas pasti dia milih yang abadi, surga dari Allah Subhanahu wa taala yang mana luasnya seluas langit dan bumi. Dan Allah telah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan padanya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezekinya dari yang dia tidak sangka-sangka. Sebagai penutup, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah mengatakan, yang artinya barang siapa yang mencari kebahagiaan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya berupa kesempitan hati, kesulitan, dan juga kesedihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang untuk tetap istiqomah di atas Islam dan berusaha untuk tetap menjalankan ibadah puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kaum muslimin dan memudahkan urusan-urusan mereka khususnya di dalam berpuasa di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk beramal soleh hingga ajal menyebut kita. Amin ya rabbal alamin. Tsumma innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mulhidin wa dammir a'da'aka a'da'adin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina wa abnaina wa ikhwanina wa akhwatina minal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah.